Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan isi buku dari perpajakan KUP berbasis online. Nah, kelompok kami terdiri dari Hana Mawarni, Aisyura Azhara, dan juga Yani Asnawati. Kali ini kami akan menjelaskan tentang ketentuan umum perpajakan. Yang pertama ada pengertian NPWP dan NPPKP. NPWP merupakan nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk administrasi perpajakan, berfungsi sebagai identitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Maka, wajib pajak diharuskan mencantumkan NPWP ini yang dimilikinya jika ingin melakukan transaksi perpajakan. Nah, NPWP ini sebelumnya terdapat 11 digit, namun sekarang diubah menjadi 15 digit. Nah, dari 15 digit tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Digit pertama menunjukkan identitas wajib pajak dengan ketentuan tertentu. 6 digit berikutnya menunjukkan nomor registrasi yang diberikan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak kepada KPP. 1 digit berikutnya berfungsi sebagai alat pengaman untuk menghindari terjadinya pemalsuan atau kesalahan kepada NPWP. 3 digit berikutnya merupakan kode KPP dan 3 digit terakhir menunjukkan status wajib pajak. Selanjutnya ada tata cara daftar NPWP secara online. Yang pertama yaitu melengkapi dokumen, melakukan pendaftaran, menunggu penerbitan BPS, dan juga menerima NPWP dan SKT. Fungsi dari NPWP selain identitas wajib pajak dalam administrasi perpajakan juga menjaga keteraturan dalam pembayaran pajak. Selain itu untuk pengawasan administrasi perpajakan. Nah, wajib pajak hanya menerima 1 NPWP. Jika ada wajib pajak yang tidak mendaftar NPWP, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Selanjutnya ada NPPKP. Nah, NPPKP ini merupakan nomor yang dimiliki oleh setiap pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Fungsi dari NPPKP ini untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak, memungut pajak yang berlaku, menyatakan PPN yang harus dibayar, serta melaporan pemotongan dan perhitungan pajak. Jadi, NPWP dan NPPKP ini merupakan identitas penting yang wajib dimiliki oleh wajib pajak jika akan melakukan transaksi perpajakan. Ada mekanisme surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau dikenal SSP merupakan bukti pembayaran pajak. Nah, biasanya wajib pajak yang setelah membayar pajak akan diberikan SSP berupa formulir. Namun, setelah pemerintah merilis modul penerimaan negara Generasi 2, SSP ini tidak lagi digunakan, melainkan diganti dengan surat setoran elektronik atau dikenal dengan SSE dengan tujuan untuk efisiensi. Program ini diluncurkan sejak 2002 untuk mendukung good governance yang dikenalkan oleh Ditjen Pajak pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, SSE ini mempermudah pembayaran pajak di mana wajib pajak harus terlebih dahulu mengakses e-billing untuk mendapatkan ID billing. ID billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan sistem e-billing atas suatu jenis pembayaran yang akan dilakukan. Nah, ID billing ini bisa diperoleh melalui situs DJP online. Nah, sebelum mengakses situs dan aplikasi tersebut, wajib pajak harus melakukan registrasi terlebih dahulu. SSP terdiri dari 4 lembar dengan fungsi yang berbeda. Ada yang untuk arsip wajib pajak, diserahkan ke kantor pelayanan dan pembendaharaan, untuk pelaporan ke KPP, dan juga arsip di kantor penerimaan pajak. Nah, selain itu ada kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak yang merupakan kode penting dalam sistem administrasi perpajakan. Bedanya, kode akun pajak ini terdiri dari 6 digit untuk menunjukkan jenis pajak yang disetorkan, sedangkan kode jenis pajak terdiri dari 3 digit untuk menunjukkan tujuan dari pembayaran pajak tersebut. Nah, jika terjadi kesalahan dalam pengisian, maka dianggap belum melakukan pelaporan. Maka dari itu penting mengisi kode sesuai ketentuan. Selanjutnya, wajib pajak yang telah melakukan pembayaran biasanya akan menerima BPN. BPN merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh bank atau persepsi sebagai transaksi penerimaan negara. Kedudukan BPN ini sama dengan SSE, yaitu yang diperlukan apabila dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk uji kepatuhan. Pemerintah mewajibkan dokumentasi selama 10 tahun, yang sebaiknya dokumentasi tersebut mencakup fisik dan digital agar jika terjadi kerusakan atau hilangnya dokumen, suatu saat dapat memiliki cadangan dari file digital. Ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan pajak yang terutang. Berfungsi sebagai sarana yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak serta objek pajak dan bukan objek pajak. E-filing merupakan salah satu cara penyampaian surat pemberitahuan secara online melalui internet pada website DJP. SPT masa dan SPT tahunan dapat disampaikan secara langsung ke KPP atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan. Bisa juga melalui kantor pos selama SPT tersebut dianggap lengkap. SPT bisa dianggap tidak lengkap jika nama dan NPWP tidak dicantumkan, elemen SPT induk dan lampiran tidak atau kurang lengkap diisi, SPT tidak ditandatangani oleh wajib pajak, tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang disyaratkan. Hal ini selain dapat mengakibatkan SPT ditolak, juga dapat dikenakan sanksi apabila batas waktunya telah lewat. Penyampaian SPT memiliki ketentuan tertentu, seperti SPT tahunan harus diisi lengkap, disampaikan paling lambat 3 bulan, disampaikan ke KPP secara langsung, kekurangan pajak harus dibayar sebelum SPT disampaikan. Selain itu, yang berhak mewakili wajib pajak, jika wajib pajak tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka bisa diwakili oleh pengurus jika wajib pajaknya badan, kurator dalam hal palilit, ahli waris untuk pewaris, wali atau pengampu untuk anak atau orang dewasa yang tidak mampu. Kuasa pajak harus memenuhi syarat seperti memiliki surat kuasa, menguasai bidang perpajakan, tidak pernah dihukum karena pelanggaran pajak, serta punya brevet pajak atau pendidikan yang setara.
Saya dapat diperpanjang jika wajib pajak tidak dapat menyampaikannya tepat waktu, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Syaratnya itu permohonan secara tertulis ke KPP sebelum batas waktu berakhir dengan disertai alasan, melampirkan penghitungan sementara dari PPh dan laporan keuangan, menyertakan bukti pelunasan pajak SSP atas kekurangan pembayaran. Ketentuannya, pemintaan perpanjangan umumnya karena laporan keuangan masih diaudit. Permohonan harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri, maksimal perpanjangan adalah 6 bulan. Namun, jika hitungan sementara yang dilakukan untuk syarat perpanjangan SPT lebih kecil dari pajak sebenarnya, maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pelunasan maksimal 1 bulan. Pembetulan SPT dapat dilakukan sendiri dalam waktu maksimal 2 tahun dengan syarat tertentu seperti inisiatif sendiri atau belum diperiksa DJP, serta melampirkan SSP jika ada tambahan pembayaran. Namun pembetulan SPT ini dapat dikenakan sanksi apabila pembetulan SPT yang dilakukan mengakibatkan pajak terutang lebih besar atau mengakibatkan kekeliruan yang membuat pajak menjadi lebih besar. SPT bisa dianggap tidak lengkap atau tidak diterima seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya di awal-awal presentasi tadi. Lalu ada wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pelaporan SPT seperti wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP dan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Adapun sanksi perpajakan, berikut adalah sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, bisa berupa sanksi pidana dan juga sanksi administrasi. Sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana apabila memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah 6 tahun penjara yang paling lama atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Sedangkan sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Ada penetapan dan ketetapan pajak. Nah, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketetapan pajak ditentukan oleh surat yang dikeluarkan setelah menghitung pajak terutang sesuai peraturan. Berikut beberapa surat ketetapan pajak. Ada surat ketetapan pajak kurang bayar yang dilakukan ketika terdapat kekurangan pajak dan wajib pajak tidak membayar sepenuhnya. Ada juga surat tagihan pajak jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Ada juga surat ketetapan pajak lebih bayar jika jumlah pajak yang terutang lebih besar daripada yang harusnya dibayarkan. Selain itu, surat ketetapan pajak nihil diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama sekali tidak ada. Dan yang terakhir, surat ketetapan kurang bayar tambahan diberikan jika setelah pemeriksaan lebih lanjut masih terdapat kekurangan pajak. Pembetulan ketetapan pajak dapat dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penetapan atau permintaan dari wajib pajak. Penyelesaian masalah kesalahan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang KUP. Saya akhiri presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Abdullah Mubarak SEMSI. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.